Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ar-Rahim ar-Rahman Khaliqil insi wal jan alladhi syarafahum bi sayyidil aqwan wa a'azzahum bi dinil islami wal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن سيد الأقوان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أمرنا بالتقوى في كل شأن وفي كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله في يسرك وعسرك. وقال الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد عليك بتقوى الله في السر والعلن ونظف قلبك من الرجس والدران. صدق الله وصدق رسوله ونبيه ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia dan agung ini, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, bahwasanya telah datang Nabi yang mulia, Nabi yang agung kepada kita. Ja'ana bil bayyinati wal huda wattaba'na huwa Muhammad huwa Sayyiduna Muhammad. Telah datang kepada kita membawa daripada penjelas, membawa daripada hidayah, membawa daripada anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sang pembawa rahmat, pembawa kemuliaan dunia wal akhirah. Dialah Rasulullah Sayyiduna Muhammad, pemimpin daripada kita semuanya. Dialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Disebutkan bahwasanya seorang nabi yang datang kepada kita, disebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketahuilah hadirin, saat turun ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah umatku dari kalangan kalian para sahabat atau umatku sampai akhir zaman mereka mengalami kesulitan. Seandainya kakinya tertusuk duri, maka aku merasakan sakitnya karena pedulinya aku kepada umatku. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan saat Rasulullah akan wafat, yang dipanggil bukan istrinya, yang dipanggil bukan anaknya, yang dipanggil bukan kerabat keluarganya, yang diingat bukan sahabat yang dekat dengannya. Namun hadirin, saat Rasulullah akan meninggal, Rasulullah mengatakan ummati, ummati, umatku bagaimana? Umatku, umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saat itu hadirin telah datang kepada Rasulullah malaikat maut yang ingin mencabut nyawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu kemudian Rasulullah bertanya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah seandainya umatku yang meninggal dunia
akan merasakan sakit semacam ini ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Betul ya Rasul. Seandainya umat kau akan meninggal dunia, akan mengalami sakit yang semacam ini. Maka apa doanya saat Nabi akan wafat? Nabi doa, kalau begitu, Allahumma syaddid aliyya mauti wa khafif ala ummati. Kalau begitu ya Jibril, aku doa kepada Allah, ya Allah, pedihkan, sakitkan sakaratul mautku. Yang penting kau ringankan untuk umatku ya Allah. Maka kemudian sudah daripada diringankan daripada sakitnya umat Nabi dan semua sakit sakaratul maut ditimpahkan kepada Nabi yang mulia ibadallah. Lalu kemudian dicabut lagi oleh malaikat maut. Apakah masih sakit begini ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, betul ya Rasul. Padahal sudah seluruh umatmu sudah diringankan sakitnya, sudah ditimpahkan kepadamu. Masih sakit wahai Jibril, maka izinkan aku doa kepada Allah. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma syaddid aliyya mauti wa khafif ala ummati. Ya Allah, pedihkan, sakitkan sakaratul mautku. Yang penting kau ringankan lagi bagi umatku. Maka semua sakit sakaratul maut hadirin diringankan dan ditimpahkan sakitnya kepada Nabi. Dalam riwayat sampai 3 kali Nabi doa, Allahumma syaddid aliyya mauti. Ya Allah, pedihkan, sakitkan sakaratul mautku. Yang penting kau ringankan buat umatku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua akan mengalami mati, kita semua akan mengalami wafat, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Sakit sakaratul maut disebutkan, inna lil mauti mi'ah sakarat. Orang yang akan mengalami mati mengalami 100 sakaratul maut, seperti 100 tebasan pedang ibadallah. Bayangkan hadirin, namun sakit hari ini umat Rasulullah di barat dan di timur sampai akhir zaman sudah tidak terlalu sakit. Maka yang sakit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diringankan untuk Rasulullah. Maka Rasul berkata, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh sangat sakit ya Jibril. Apa kata Jibril? Karena engkau tadinya wafat dalam keadaan nikmat, tidak diberikan rasa sakit ya Muhammad oleh Allah Ta'ala. Namun kau doa kepada Allah, maka ini adalah sakit dari seluruh umatmu yang ditimpahkan kepadamu ya Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW, intinya umatku tidak merasakan sakit yang sangat pedih, cukup diriku, kata Rasulullah. Dan bayangkan hadirin, bukan hanya itu, sampai di akhirat kelak Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasul, kelak kami menjumpaimu di mana ya Rasul? Kata sahabat. Maka kata Rasul, talqauni fil haud. Kau jumpai aku di telaga haud. Kalau tidak ada di telaga haud, di mana ya Rasul? Talqauni fil mizan. Kalian jumpai aku di mizan. Kalau seandainya kau tidak ada di mizan ya Rasul, talqauni fis sirat. Maka kau jumpai aku di sirat. Maka kata Rasul, aku balik dari telaga haud mensyafaati umatku. Kalau umatku ada yang kesusahan di jembatan sirat mau terjatuh, aku lari ke jembatan sirat. Kalau jembatan sirat ada yang terjatuh, aku tolong, karena dia banyak bersolawat kepada aku. Kalau seandainya di jembatan sirat sudah aku tolong, aku lari lagi ke mizan. Seandainya ada orang yang timbangannya umatku kurang bagus, aku tambahin timbangan kebaikannya dengan izin Allah, karena dia banyak bersolawat kepada aku. Engkau mondar mandir ya Rasul, demi umatku wahai sahabatku, demi para pendosa dari umatku wahai sahabatku. Aku dari haud kembali ke mizan, aku dari mizan kembali ke sirat. Aku tidak rela. Inni la arda ahadan min ummati dakhalan nar. Aku tidak akan ridha kepada Allah kalau seluruh ada satu umatku yang masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Perjuangan Nabi luar biasa ibadallah. Di dunia sudah dilempar kotoran sedang bersujud,
Nabi sedang sujud dilempar kotoran onta, disiram kotoran onta. Nabi SAW manakala sedang berdakwah pernah wajahnya diludahi. Nabi SAW pernah akan dibunuh. Nabi SAW pernah dilempar debu wajahnya. Demi siapa ibadallah? Dunia akhirat demi kita, dunia akhirat demi umatnya. Namun berapa banyak hari ini umatnya melalaikan sholat yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Umatnya melalaikan ibadah yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat hari ini. Dulu Sayyidina Abu Bakar gara-gara sholat wajahnya dipukuli. Dulu Rasulullah gara-gara ingin sholat dikejar-kejar akan dibunuh. Hari ini tidak ada yang memukuli kita. Hari ini tidak ada yang ingin membunuh kita ketika kita melaksanakan sholat. Namun kita bermalas-malasan. Sholat adalah yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya umat Rasulullah meninggalkan sholat dengan bangga, meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan bahagia dan tertawa. Dulu Rasul saat sujud disiram kotoran, umat yang bangga meninggalkan sholat, umat yang bangga meninggalkan sholat bahagia dan gembira, seolah-olah dia telah melemparkan kotoran di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada waktu terlambat. Berbuat baiklah, momentum maulid dimanapun berada. Jadikan sholat utama dalam kehidupan kita. Maka orang yang sholat diperjuangkan, maka dia telah memperjuangkan daripada apa yang telah diperjuangkan Nabi Muhammad. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat, maka dia membuat sedih Nabi Muhammad. Sedih Rasulullah. Dulu Rasul dilempar kotoran, Rasul diludahi wajahnya, Rasul dilempar debu, Rasul akan dibunuh demi orang menyembah Allah dengan sholat. Namun hari ini sholat kita telantarkan ibadallah. Maka bahagiakan Nabi dengan sholat yang tidak pernah kita tinggal. Bahagiakan Rasulullah, jangan pernah tinggalkan sholat. Bahagiakan Rasulullah dengan sholat yang baik. Bahagiakan Rasulullah dengan ta'lim dan memperbaiki sholat kita. Inna ahsanal kalam kalamullah malikal alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.